Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita. Yang kemarin kita sudah membahas tentang apa yang mewajibkan mandi, yang ada 6, yang dimulai dari ilajul hasyafah fil farji, kemudian khurujul maniyah, kemudian haid, nifas, wiladah, dan yang terakhir mati. Ada 6 hal yang mewajibkan mandi, sehingga pada pasal kali ini yang akan kita bahas adalah furudul mandi, atau apa yang harus kita lakukan ketika kita mandi. Faslun utawi iku kono pasal suci, furudul ghusli utawi pira-pira fardune adus iku isnani ana loro, an-niyatu siji rupane niat, wa ta'mimul badani lan ngeratani badan bil ma'i kelawan banyu. Jadi hanya ada 2 hal yang harus dilakukan ketika kita mandi wajib atau mandi besar. Jadi kalau wudu kemarin fardunya ada 6, ya, saya ulangi, kalau wudu ada 6, niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap sebagian dari anggota kepala, kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki, yang terakhir tertib. Kalau di mandi ini yang harus dilakukan itu hanya ada 2. Yang pertama adalah niat. Ini adalah niat. Kemudian yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Maka kita harus memperhatikan, tentu syaratnya sama, ya. Syaratnya kita harus menyediakan air yang suci dan mensucikan. Sekali lagi, di bahasan air sedikit dan air banyak sudah ada penjelasan. Boleh tidak kita berwudu atau mandi memakai air hangat? Jawabannya adalah boleh. Yang penting yang harus menjadi pusat perhatian, airnya harus suci dan mensucikan. Kemudian niatnya kapan? Kalau wudu itu kan niatnya adalah inda ghuslu awal juz'i minal wajhi, ketika kita membasuh wajah. Kemudian ketika mandi adalah ketika air pertama kali mengenai tubuh. Kalau kita niatnya itu sebelum mandi itu boleh untuk menuntun saja. Tapi ketika air mengenai tubuh itu harus kita tajdid, melakukan niat kembali. Jadi umpamanya kita ini gayung tadi, maaf ini masih sebagai contoh terus. Jadi gayung ketika kita ambil air kemudian kita siramkan ke kepala atau ke pundak atau ke bagian tubuh manapun, itu kita harus membaca niat. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardholillahi ta'ala. Jadi di dalam niat harus ada penyengajaan, ya, niat menyengaja. Itu nawaitu niat sapa ingsun al ghusla ing adus li raf'i kanggo ngilangi al hadasi ing hadas al akbari kang gedhe fardholillahi taala, wajib atau fardu krana arahe Gusti Allah. Saya niat mandi besar wajib karena saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar, fardu atau wajib karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi pas waktu kita menggayungkan air ini pas nawaitu ghusla. Jadi ada 2 hal. Yang pertama adalah niat. Maka kalau kita tidak membaca niat, kita tidak akan tidak ada bedanya dengan mandi yang secara umum setiap hari kita lakukan. Walaupun juga sebenarnya mandi setiap hari mungkin ya keramas, mungkin ya meratakan air ke seluruh tubuh, namun tidak diniati menghilangkan hadas besar. Lah pas waktu kita mandi menghilangkan hadas besar itu memang harus ada niat. Kemudian bagaimana caranya mandi yang pas, ya? Yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi kita harus memastikan seluruh anggota tubuh kita ini, baik rambut, kemudian kulit, itu semuanya terkena air. Jadi yang zahir, yang luar ini, bagian anggota tubuh yang luar ini semua terkena air. Maka bagi jamaah, Bapak Ibu, saudara sekalian yang mungkin memiliki tubuh yang mungkin gemuk, ya, atas pulau itu ya rada gede, maka ini harus pastikan ketika kemudian lipatan-lipatan tubuh yang lain
itu pastikan semua terkena air. Maka guru kami menyampaikan dulu ketika memberikan penjelasan ini, meratakan air ke seluruh tubuh itu kita harus ada praktek jongkok. Jongkok seperti halnya kita buang air besar kemudian kita ngeden. Ini bahasa Indonesia ini apa? Kita ngeden itu seperti halnya kita BAB, sehingga bagian kolong dubur yang biasanya itu mungkin agak ke dalam, yang ketika kita BAB itu agak keluar, itu juga ikut ke bagian luar dan kita basuh. Ini kita basuh. Kemudian bagi mungkin laki-laki yang mungkin tidak khitan karena memang dulu belum khitan sebelum masuk Islam, kemudian sudah masuk Islam sudah dewasa akhirnya juga tidak khitan, itu bagaimana? Itu harus menampakkan bagian hasyafah. Jadi bagian hasyafah juga harus dikeluarkan dan harus dibasuh. Maka itu karena ketika pangapunten ereksi, bagian yang semula ketika tidak ereksi itu di dalam mungkin terbungkus oleh kuncup, tapi ketika ereksi akan terbuka, maka itu pun juga wajib dibasuh. Jadi bagian-bagian tubuh luar ini semua harus terkena air, jangan sampai ada yang tertinggal, termasuk hidung, lubang hidung ini, kemudian telinga, ini semuanya harus terkena air. Maka ini sangat disarankan. Kita mungkin pakai shower ya, mandi sambil berdiri. Namun dalam prosesi mandi wajib, sebelum ini saya sarankan sebelum memakai sabun, itu air sudah rata dulu. Jadi mandi kita untuk menghilangkan hadas besar ini selesai dengan air mutlak, dengan air yang tidak tercampur dengan sampo, dengan sabun. Jadi kita membasahi tubuh, ke seluruh tubuh ini sampai rata dengan air mutlak tanpa atau sebelum menggunakan sabun. Jadi rata dulu airnya. Silakan monggo mandi keramas sebelum. Ibu-ibu yang rambutnya mungkin panjang, mbak pakai rambutnya panjang, yang penting terkena air semua dulu. Terkena air semua, seluruh bagian tubuh luar ini semua terkena air. Ingat, bahkan dicontohkan kita harus jongkok seperti halnya posisi BAB, kita memejan, kemudian kita basuh bagian kolong dubur. Setelah selesai, kita yakin semua tubuh yang luar ini baik kulit dan rambut terkena air. Oke, berarti mandi besar kita selesai. Selesai. Kemudian baru kita menambahkan, mungkin mau pakai sampo, mau sabunan, itu silakan. Jadi istilahnya yang kedua itu hanya sekedar bukan yang wajibnya, tapi kita ya biar wangi tubuhnya, biar wangi rambutnya itu setelah kita selesai mandi wajib. Jadi dua hal yang harus dilakukan ketika mandi. Yang pertama adalah niat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi kita harus berupaya betul, berusaha jangan sampai ada bagian anggota tubuh yang luar itu tidak terkena air basuhan wajib ketika kita mandi wajib. Mungkin itu Bapak Ibu untuk kajian kita di fasal yang terkait tentang furudul ghusli, yaitu perkara-perkara fardu-fardunya mandi yang ada dua, yaitu niat dan niat dan memeratakan air ke seluruh tubuh. Karena di sini juga tidak ada bahasan tertib dan mualat. Itu dulu kami juga pernah menerima penjelasan seumpama mandi itu dicicil, itu boleh enggak? Dicicil, ngatus dicicil itu boleh. Ya, dicicil boleh. Umpamanya ada manten baru numpang di rumahnya mertua, tiap pagi atau tiap hari mandinya keramas terus, mungkin pekewum itu ada cara. Kata guru saya ada caranya dicicil. Mungkin waktu malam jenengan cukup membasuh rambut dulu, kepala dulu, dibasuh dulu semuanya tanpa mandi. Jadi hanya membasuh bagian anggota kepala keramas. Kemudian Anda masuk kamar dikeringkan, baru nanti setelah agak lama, agak kering, kira-kira keluarga sudah pada bangun. Yang penting jangan sampai ini meninggalkan sholat subuh ya. Mungkin jam 4 Anda keramasnya dulu, nyicil. Itu setelah keramas selesai, masuk kamar mengeringkan, itu mungkin anggapan mertua baru wudu, baru sholat tahajud gitu. Baru agak jam 4:30 itu Anda mandi biasa. Itu kan tidak terlihat
mandi besar itu. Nek bentino adus ya jane ya ora masalah, itu sudah dihalalkan. Tapi mungkin ada yang pekewo izin dan sebagainya karena di dalam mandi tidak ada syarat mualah dan tidak ada syarat kemudian harus tertib, maka boleh memulai dari manapun kita suka. Kita boleh mandi besar mulai dari tangan, dari pundak, kemudian baru ke kepala boleh. Beda dengan wudu karena ada tertib, kita harus sesuai urutannya apa kemudian apa. Kalau mandi boleh mulai dari kaki, yang penting pertama kali mana yang kita siram dengan air itu kita membaca niat nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardholillahi ta'ala. Kemudian itu trik saja ya, tapi mosok adus ya pekewo ya. Bagi mbak-mbak mas-mas ya manten anyar itu hanya trik saja ya. Kalau tidak ada pekewo ya langsung mandi sempurna, malah mindon gaeni kan harus ketok ikramase kayak dadak mandi lagi ya, kalian mandi dan keramas. Insya Allah mertua malah seneng, wah anakku mantu sregep, muga-muga ndang duwe butuh, mungkin seperti itu. Ya, alhamdulillah semoga bermanfaat dan mudah untuk mengamalkannya. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.